Kalau yang melebar itu pembuluh darah arteri di kepala, maka bisa mengakibatkan keluhan sakit kepala yang berkepanjangan, dan sakit kepalanya itu terasa berdenyut karena arteri itu berdenyut. Jadi sakit kepala yang berkepanjangan yang terasa berdenyut sakitnya. Setiap denyutan menimbulkan sakit kepala. Tapi jangan dibalik, kalau sakit kepala itu berarti ini ada melebaran pembuluh darah arteri di kepala. Tidak berlaku sebaliknya, ya. Kalau ada pembuluh darah arteri yang di kepala mengalami pelebaran, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Tapi kalau sakit kepala jangan diartikan ini karena ada pembuluh darah yang melebar. Tidak, karena sakit kepala banyak penyebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kesehatan jasmani. Kalau yang beberapa kali minggu kemarin kita membahas pelebaran pembuluh darah vena, itu pembuluh darah balik, pembuluh darah yang mengirim darah dari tubuh kita ke jantung, atau yaitu pembuluh darah vena. Sekarang ada juga pelebaran pembuluh darah pada arteri, yaitu pembuluh darah yang tugasnya mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi kalau vena, pembuluh darah vena itu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kita masuk kembali ke jantung. Itu pembuluh darah vena. Nah, sekarang ada pembuluh darah arteri yang mengedarkan darah dari jantung dikirim ke seluruh tubuh. Itu juga ada yang mengalami pelebaran. Justru kalau yang mengalami pelebaran ini adalah pembuluh darah arteri, maka risikonya sangat tinggi, karena pelebaran pembuluh darah ini yang sering kali terjadi biasanya bisa di daerah pembuluh darah besar, yaitu di aorta yang ada di perut kita. Jadi pembuluh darah arteri itu dari jantung besar, aorta, keluar dia, maka dikirim aorta belok, nanti ada yang ke bagian kepala, ada yang ke bagian tubuh bagian bawah, yaitu aorta yang ada lewat di dalam perut kita. Itu bisa mengalami pelebaran. Demikian juga yang ke kepala itu juga mengalami pelebaran. Justru kejadian pelebaran pembuluh darah arteri yang ke kepala ini kejadian lebih banyak. Biasanya yang sering terjadi memang di dalam kepala. Jadi pembuluh darah arteri yang di dalam kepala kita itu terjadi melebar. Nah, kalau yang melebar itu pembuluh darah arteri di kepala, maka bisa mengakibatkan keluhan sakit kepala yang berkepanjangan,
dan sakit kepalanya itu terasa berdenyut karena arteri itu berdenyut. Jadi sakit kepala yang berkepanjangan yang terasa berdenyut sakitnya. Setiap denyutan menimbulkan sakit kepala. Tapi jangan dibalik, kalau sakit kepala itu berarti ini ada pelebaran pembuluh darah arteri di kepala. Tidak berlaku sebaliknya, ya. Kalau ada pembuluh darah arteri yang di kepala mengalami pelebaran, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Tapi kalau sakit kepala jangan diartikan oh ini karena ada pembuluh darah yang melebar. Tidak, karena sakit kepala banyak penyebabnya. Orang kurang tidur sakit kepala, orang kurang makan sakit kepala, tidak punya duit juga sakit kepala, bisa macam-macam. Tapi kalau ini pembuluh darah yang melebar, itu sebutannya kalau di dalam dunia medis itu aneurisma. Jadi aneurisma arteri, aneurisma arteri itu artinya pelebaran pembuluh darah arteri. Di mana? Di kepala bisa. Ini karena pembuluh darah arteri itu memang berdenyut. Jadi arteri itu yang seperti kalau kita raba di pergelangan tangan kita, ini denyut, ini arteri yang berdenyut. Tapi kalau vena tidak berdenyut. Makanya kita hitung nadinya berapa di sini, 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini yang berdenyut itu adalah arteri. Karena arteri itu berdenyut, maka pelebaran pembuluh darah arteri yang terjadi itu makin lama bisa makin membesar. Nah, kalau membesar pada tahap tertentu, maka dinding arteri bisa tidak kuat. Kalau tidak kuat, suatu saat bisa jadi pecah. Jadi arterinya pecah. Kalau terjadi arteri di dalam kepala pecah, itulah yang disebut dengan stroke perdarahan. Jadi salah satu penyebabnya stroke itu karena pelebaran pembuluh darah arteri di dalam kepala. Tapi juga tidak bisa dibaliknya. Oh ini stroke ada, belum tentu. Belum tentu karena itu. Jadi tidak berlaku sebaliknya. Tapi kalau ada pelebaran pembuluh darah di dalam kepala kemudian pecah, itulah terjadi stroke perdarahan. Biasanya kalau stroke perdarahan yang sifatnya karena aneurisma ini atau pelebaran pembuluh darah arteri ini, itu akibatnya cukup fatal. Karena apa? Karena pembuluh darah arteri yang cukup besar itu pecah sehingga perdarahannya tidak bisa berhenti kecuali segera dibuka, dilakukan operasi. Itu pun kadang-kadang juga belum tentu bisa memberhentikan, karena itu racing, balapan, bisa enggak menghentikan itu. Kalau dihentikan, biasanya daerah yang dialiri pembuluh darah itu menjadi rusak, ya tetap aja stroke-nya tetap, tapi perdarahannya bisa berhenti. Kalau arterinya cukup besar, nah itu cukup fatal. Tetapi kalau misalkan stroke itu pada arteri kecil, kemudian perdarahannya tidak begitu banyak, seringkali stroke itu bisa membaik dengan berjalannya waktu. Karena tubuh kita ini secara otomatis, misalkan ada pembuluh darah yang terganggu alirannya, maka dia akan membuat aliran yang lain. Jadi seperti kalau irigasi sawah itu. Jadi kalau sawah itu ada irigasi, kemudian di situ terjadi kemacetan salurannya, maka dia akan mencari saluran lain. Otak kita juga begitu, atau tubuh kita juga begitu. Kalau aliran di situ terganggu, maka dia mencoba cari aliran lain untuk mengaliri daerah yang tidak dapat aliran darah itu.
Makanya itu kalau stroke perdarahan yang kecil biasanya dengan berjalannya waktu bisa sembuh, bahkan bisa kembali normal seperti semula kalau kerusakannya belum permanen. Artinya kerusakannya itu belum menyebabkan kecacatan yang signifikan. Itulah salah satu penyebabnya karena aneurisma atau pelebaran pembuluh darah arteri di dalam otak kita. Itu kejadiannya cukup banyak. Agar kita tahu dari situ, misalkan oh ini ada pelebaran pembuluh darah, maka ya kita melakukan pemeriksaan. Misalkan mereka-mereka atau saudara-saudara kita yang sakit kepala berkepanjangan dikasih obat tidak mempan, nah sakitnya berdenyut, nah itu kemungkinan bisa diduga karena ada pelebaran pembuluh darah itu. Biasanya kalau sakit kadang sampai muntah-muntah, itu sakit kepalanya sampai muntah-muntah. Nah, untuk tahu maka kita bisa melakukan pemeriksaan yang disebut dengan arteriografi di kepala. Artinya dari leher sini biasanya dikasih jarum, kemudian nanti disemprotkan suatu zat tertentu, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan ronsen. Maka begitu semprot, maka dia akan dilakukan foto. Nah dari fotonya itu kelihatan, oh ini ada pembuluh darah yang melebar. Nah itu dari situ bisa. Atau dengan CT scan, tapi biasanya CT scan itu pelebaran kadang-kadang belum tentu kelihatan. Kalau kecuali dikasih obat dulu, diobat dulu baru di CT scan. Nah di situ akan ketahuan bahwa ada pembuluh darah yang melebar di kepala dengan ciri-ciri yaitu biasanya sakit kepala berkepanjangan, tidak mempan dengan obat, sering disertai dengan muntah. Itu bisa menimbulkan stroke mendadak dan seringkali akibatnya fatal kalau pembuluh darahnya cukup besar. Demikian juga pembuluh darah yang besar itu misalkan yang ada di perut kita. Jadi kalau perut kita itu kalau misalkan dipegang agak pas di tengah, itu seringkali tidak teraba denyutan yang biasa. Tetapi kalau pada orang yang mengalami pelebaran pembuluh darah ini, denyutannya terasa, berdenyut dan denyutannya kuat bersama dengan denyutannya jantung. Nah kalau teraba berdenyut begitu, nah itu patut dicurigai, masih tahap curiga bahwa kemungkinan ada pelebaran darah pembuluh darah aorta di perut kita. Itu juga berisiko karena pembuluh darah aorta di perut ini cukup besar. Kalau misalkan dia melebar, sangat lebar, kemudian pecah mendadak, ya sudah. Kalau sudah pecah biasanya susah tertolong karena pembuluh darahnya cukup besar. Nah untuk menangani sebelum pecah biasanya kalau terdeteksi oh ini ada pelebaran pembuluh darah di perut kita, nah maka dilakukan pemasangan semacam selongkop ya. Jadi kalau selang itu selangnya didobel. Jadi kalau itu dianggap selangnya didobel, jadi dipasang selang dobel sehingga dia tidak rentan untuk pecah, tidak mudah untuk pecah. Tentu saja oh ini apakah dipasang arteri yang seperti arteri manusia? Ya bukan, tapi arteri buatan. Jadi aorta buatan dipasangkan di situ sehingga tidak berdenyut lagi, tidak melebar lagi, dan kemungkinan pecah menjadi dikurangi.
Itu yang sering terjadi. Dan pelebaran pembuluh darah arteri ini bisa terjadi kepada siapa saja yang kebetulan memang mengalami gangguan kelainan di arterinya, mulai dari yang besar itu aorta tadi, yang kecil-kecil di mana-mana, yang seringkali ya di dalam kepala kita yang disebut dengan aneurisma arteri, pelebaran pembuluh arteri di kepala, yang salah satunya tadi kalau di dalam kepala itu bisa mengakibatkan sakit yang berdenyut, yang berkepanjangan, yang tidak mempan dengan obat. Demikian juga yang sering terjadi kalau pelebaran darah itu kecil, jadi arterinya kecil tapi melebar, kemudian kebetulan arteri itu berdampingan dengan saraf, itu bisa menyebabkan sakit yang berkepanjangan. Yang sering terjadi itu bersama dengan saraf yang memelihara gigi. Jadi saraf yang memelihara gigi itu ada yang berdampingan dengan arteri. Itu kalau arteri melebar seringkali bisa menyebabkan sakit gigi yang berkepanjangan. Kadang-kadang yang terjadi itu sampai giginya dirontokkan semua, artinya dicabuti semua giginya, tetap sakitnya tidak hilang. Itu yang diduga bisa terjadi pelebaran pembuluh darah yang bersama dengan saraf gigi tadi. Ini kasusnya memang agak langka, tapi kalau dicari juga banyak. Biasanya keluhan yang sering kali itu sakit gigi yang berkepanjangan, hampir semua sakit giginya. Makanya itu seringkali dia cabut satu, masih sakit lagi, cabut lagi. Jadi sakitnya sakit kepala, tapi terkait dengan gigi. Nah itu biasanya kalau bisa ditemukan, jadi sebelum giginya habis, misalkan ya, ditemukan, maka arteri yang membesar tadi, yang berdampingan dengan saraf tadi, maka dikasih sekat, menarikkan operasi itu, operasi kepala. Nah, antara saraf dan pembuluh darahnya dikasih sekat biar tidak menyebabkan sakit. Begitu sekat, barang sekat sudah selesai, tidak sakit, sakit gigi dan sebagainya hilang semua. Itu yang terjadi. Jadi beberapa akibat dari rasa sakit kepala itu bisa karena pelebaran pembuluh darah, apalagi kalau pembuluh darah yang melebar itu berdampingan dengan saraf, itu menyebabkan sakit yang luar biasa dan tidak mempan dengan obat. Itu diantaranya yang sering terjadi kasus yang bisa disampaikan. Jadi biasanya kalau sudah begitu seperti gigi dan sebagainya itu dokter bedah saraf yang akan bekerja. Jadi pengen dibuka di daerah mana, hasilnya dilakukan sekarang pakai bedah mikro, artinya tidak usah kepalanya dibuka begitu, tapi dibuka dengan bor sedikit. Nah dimasukkan alat, nah ini kelihatan, oh yang ini bagian ini, nah dipasangi sekat, selesai sakitnya. Mungkin itu kasus yang sering terjadi pada pelebaran pembuluh darah arteri, baik dari di perut kita, di kepala yang bisa menyebabkan stroke, atau tidak menyebabkan stroke tapi menyebabkan sakit gigi yang berkepanjangan. Seperti itu. Mungkin itu yang kita bahas untuk urusan penyakit pembuluh darah yang karena melebar. Ya, pembuluh darah masih banyak lagi, nanti kita bahas yang di lain waktu. Mungkin ada yang barangkali bisa didiskusikan.
Kalau nggak ada, terima kasih atas segala perhatian, dan moga-moga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk menambah kesehatan kita, agar kita bisa beribadah dengan baik, bisa bersyukur lebih banyak lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.